like, komen, dan subscribe channel ini agar Aksi Mania lebih banyak mengetahui program atau informasi lain yang kami berikan. Karawang sekarang sudah menjadi kota yang maju. Terlebih setelah dibukanya kawasan industri. Karawang semakin menjadi sorotan pendatang dengan adanya kawasan industri dan upah karyawan yang tertinggi di Indonesia. Perlahan tapi pasti, budaya daerah yang dimiliki semakin jauh dan memudar. Terlebih, di saat penduduk asli mulai tersisih. Di saat seni dan budayanya mulai ditinggalkan dan hampir terlupakan. Apa jadinya bila warga pendatang yang lebih peduli dibandingkan penduduk aslinya? Simak perbincangan kami dengan sosok yang satu ini dalam acara. Halo Bang Mardiman Ujung. Ya. Mardiman Ujung atau Mardiman Pojok? Terserah aja. Abang pakai pangsi nih? Ya, alhamdulillah kebetulan saya di Karawang juga ya dipercaya dan diterima di komunitas teman-teman masyarakat Sunda yang ada di Karawang. Memang benar saya asli orang Medan Batak. Batak ya? Ya. Jadi kalau Batak itu aslinya dari Pak Sidikalang. Sidikalang. Batak juga? Ya. Batak atau Batak? Batak. Batak. Nah, jadi saya jelaskan sedikit dulu ya. Memang Abang jangan tegang-tegang hati, Bang. namanya Santai. masyarakat Batak non Batak itu belum mengetahui ya kalau mungkin yang namanya Batak itu hanya satu. Nah. Dan sebenarnya kami itu ada 5. Ada Toba, Karo, ada Pakpak, ada Simalungun, dan ada Mandailing. Itu setiap itu disebut kita itu puak. Nah, walaupun rumputnya itu satu. Makanya kalau di Batak itu jarang disebut suku Batak. Tapi kadang bangsa Batak. Bangsa Batak. Tapi bukan berarti makar ya. Dia ditangkap pula berarti orang Batak makar itu bukan ya. Nah, itu. Jadi kadang di antara puak itu pakaian daerahnya, bahasanya, geografisnya, bahkan makan-makannya berbeda. Lain-lain ya Bang ya? Berarti apa namanya? Suku, dari suku ada Puak, dari Puak ada Marga. Iya, Ya. satuan marga dulu. Oh, dari marga dulu baru nanti terpisah-pisah. Nah, jadi tahu bahannya seperti NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita sebut itu Batak. Di bawah NKRI itu kan ada provinsi ya, itu ada Puak. Di bawah provinsi itu ada kabupaten. Ya, itu namanya ada persatuan marga. Contohnya ada nama Parna, ada itu Raja Malela dan segala macam-macam. Di bawah kabupaten itu ada kecamatan. Itu ada lagi nomor kita mah. Kalau ketemu ujung sama ujung, nomor berapa kamu? Nah, baru bawah kecamatan ada desa, baru pribadi-pribadi. Abang sama-sama kan Indonesia dengan Batak. Kan saya bilang tadi, ini bermakam. Santai Pak. Karena abang pakai pangsi, pakai budaya apa namanya, pakai pakaian budaya. Lebih enak kayaknya kalau duduk gini Bang. Ya, Besila ya. Besila. Emang baru tadi malam itu kliwonan. Abang pasti nggak akan mau kalau aku aja duduk begini juga. Bisa juga. Kenapa? Perut apa? Ya, karena itu. Karena itu ya. Iya. Nah, abang tuh lahir di sini, di Karawang atau di sana? Di Saya Karawang? asli lahir di Sidikalang. Tepatnya itu di sebuah desa namanya Desa Tulung Baru. Bahkan kalau dikatakan secara ini ya lahiriah ya, nggak ada hubungannya saya dengan yang namanya Sunda. Istri saya bukan orang Sunda, ibu saya bukan turunan orang Sunda, mertua saya bukan orang Sunda. Tapi walau hanya Allah yang bisa menjawab. Kenapa? Saya mencinta di budaya Sunda. Apalagi kalau ini kalau Jepong. Nah, bahkan pada saat hari ulang tahun keberapa itu ya lupa saya itu yang biar tarung kemprung Jepong 3 panggung di Keramawitan. Saya itu penelitian dulu. Waktu pasti Pak Aceh Jemuri, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Karawang. Oh, udah lama banget itu ya? Iya. Berarti sekitar tahun 2012-an. Bukan. Enggak, 13 tahun 14. 14. Nah, 2014. di situ saya. Dan saya juga pernah menjadi pengurus Dewan Kesenian Karawang.
bahkan pernah menghantarkan DKK untuk melaksanakan rapat kerja pertama pada saat itu. Dan saya pimpin langsung. Bang, tradisi, kebudayaan, bahkan bahasa antara Sunda dengan Batak itu kan bisa dibilang jauh banget bedanya, Bang. Kalau Sunda kan lebih ke halus, lembut gitu. Kalau Batak kan kalau kita kenal kan agak keras-keras gitu kan, dalam arti intonasi, Bang, intonasi. Apa yang bikin Abang jatuh cinta sama kebudayaan Sunda, khususnya Karawang? Awalnya saya bukan merasa jatuh cinta kebudayaan dulu loh. Saya cari nafkah di Karawang. Mam cakapnya sampai buang hajat di Karawang. Maka saya secara psikologis berkewajiban untuk membangun Karawang di situ. Cuman saya bukan seorang pejabat yang punya tantangan sakti. Bukan seorang donatur yang mempunyai dana yang banyak. Sehingga apa yang saya lakukan? Saya lihat budaya. Malah kalau pikir-pikir Mas ya, sampean mungkin tahu kalau orang Batak itu ya nyanyi, main gitar nggak lepas. Saya orang Batak satu-satunya saya rasa yang nggak bisa nyanyi, nggak bisa main gitar. Ada dua, Bang. Siapa? Kameramen. Jadi kalau orang Batak itu nggak lepas dari situ loh. Saya nggak bisa. Tapi nonton wayang, nonton jaipong, calung. Bahkan saya kan punya yayasan juga kan. Yayasan Taruma Budaya Bangsa. Itu ngabuar ya budaya-budaya Sunda juga. Bahkan pernah kita ngabuar tentang topeng Daya Asmara, ya, topeng Abah Plan, gitu sampai itu kamu jangan naik, gitu. Itu sahabat saya waktu apa dalam APEC Cikampek dulu. Apa budaya Sunda khususnya di Karawang setelah Abang berapa tahun sih di Karawang? Saya di Karawang baru 20 tahun. 20 tahun. Baru 20 tahun. Sorry, umur Abang sekarang 47. 47. Belum ada ya? 45. Ya mana? Tahu Abang tanya umur apa? 45. Takut di orang tua kan gitu. Saya pengen muda juga gitu. Jangan kalahnya sama anak muda gitu kan. Berarti sudah hampir setengah dari hidup Abang itu dihabiskan di Karawang. Iya. Memang setelah saya selesai sekolah, nggak lama di beberapa tempat seperti di Medan dan lain itu, saya langsung hijrah ke belum ke Karawang dulu. Awalnya di Pulau Jawa ini saya pernah juga di Bandung, pernah di Sukabumi. Makanya saya belajar bahasa Sunda di situ. Makanya dulu antara Asep, Seep susah saya membedakannya. Nah, antara Seep Mas, Asep Mas, Kang Asep dan Seep susah membedakannya. Anjing susah ya Pak. Itu paling susah dulu saya membedakannya itu. Tapi sekarang udah pasti, Bang ya. Alhamdulillah. Bahkan dulu setelah saya pindah ke Karawang, banyak orang Karawang, Pak, aslinya orang mana sih? Kenapa? Bahasa Sundanya bahasa Sunda lemas, bahasa Bandung Sukabumi lemas. Tapi intonasinya gak keras itu. Makanya ada sebuah kisah Mas kalau saya boleh cerita ya. Boleh. Pada saat saya ketua Sarasya Residen Budaya Karawang, Pak Acep Jamhuri bikin temanya Guar Tanahna, Pelak Sikina, Rawat Tangkalna, Insya Allah ke ala buahna. Saking semangatnya saya, dengan ini saya Mardiman Ujung selaku ketua panitia membuka raker ini dengan tema Guar Tanahna, Pelak Sikinya. Nah, itu ternyata ada rekaman itu. Pelak Sikinya, Rawat Tangkal, saking semangatnya Mas. Karena nggak disangka-sangka gitu. Nah, maka saya juga seperti tadi itu kan ada di beberapa media mengatakan wah ada yang putra Batak pemerhati budaya Sunda. Bagi kami, apalagi saya secara pribadi, kebetulan sekarang juga saya ketua perkumpulan masyarakat Batak Karawang ya. Di sana ada itu tadi Karo, tadi itu ada Pak ada Semarung, ada Pandai dengan Toba, ada Muslim dan ada non Muslim. Kita bersatu di sana. Tujuannya cuma sederhana. Pertama, bagaimana kita masyarakat Batak Karawang ini dapat berkontribusi kepada pemerintahan Karawang. Kedua, bagaimana kita bersinergi dengan warga masyarakat itu tentang pembangunan Karawang. Dan ketiganya, bagaimana kami bisa menjadi corong penyaring aspirasi masyarakat Batak Karawang khususnya untuk disampaikan ke pemerintah dan
terakhir, bagaimana kami sebagai corong sosialisasi program-program pemerintah kepada masyarakat kami. Itu aja sederhana sebenarnya tujuan kita. Tapi KTP abang udah Karawang kan? Alhamdulillah sudah mas. Sudah. Tapi kalau jangan tanya, istri saya bukan orang Karawang. Jadi tanya lagi nanti itu bukan. Tetap saya asli, makanya asli orang Medan. Asli orang Medan. Gak punya serap dia. Istri ada bang? Alhamdulillah adalah. Di sini atau di Medan? Di sini. Di sini. Nah. Di Medan ada juga. Nggak ada. Ada niat untuk pulang ke kampung halaman nggak? Memang saya sejak Atau memang sudah menganggap Karawang ini kampung halaman apa? kalau Karawang ini saya anggap kampung halaman nomor 2. Hmm. Tapi bukan ingin mencari istri kedua yang Karawang ini, bukan. Kenapa saya bilang? Karena kampung halaman asli pasti sana udah jelas ya. Kalau kita pulang sejak saya 2008 sampai 2017 kemarin saya tiap tahun pulang. Nggak, dalam arti pulang ke sana terus kemudian hidup di sana. Oh ada. Jadi saya memang bercita-cita, anak saya kan sekarang kuliah. Anak saya cuma satu. Jadi saya Dari yang istri yang sekarang yang ini? satu yang pertama gitu. Jadi kalau nanti anak saya sudah selesai kuliah ya kan, biarkan dia mencari jati dirinya. Ya cukuplah saya balik kampung untuk mempersiapkan modal akhirat saya. Kalau Allah memberikan izin umur panjang gitu. Karena di sana juga alhamdulillah saya masih punya kebun lah ibarat kata. Tinggal pensiun lah. Ada cita-cita sebenarnya. Terus dari dari berbagai macam kebudayaan bang yang ada di Sunda, khususnya di tempat abang hari ini di Karawang, apa yang membuat abang istilahnya menyukai kebudayaan? Ini saya kembali lagi cerita. Kalau kebenarnya halnya Allah mana. Di 2006 saya pernah ketemu dengan salah seorang menurut warga setempat. Saya belum kenal dengan beliau. Menurut warga setempat, beliau itu adalah orang yang punya pengaruh karena memang pemerhati kebudayaan dan juga seorang budayawan lah. Saya dipanggil dengan panjang cerita lah ya kan. Saya diberikan sebuah kujang dan kulit maung. Dan dia berpesan hanya 3 kepada saya. Pertama, sesulit apapun ekonomimu, tolong barang ini jangan jual. Dan memang benar, bahkan pada zaman 2007 itu sudah ada sampai angka 30 juta, 50 juta malah. Kedua, kalau kamu mempunyai nanti harta, minimal pikiran atau bahkan tenaga, tolong perjuangkan demi kemajuan masyarakat Karawang. Dan ketiga, ini nanti kau turunkan lagi ke siapa akan datang nanti, kepikiran ke siapa kau beri. Itu sebenarnya awalnya saya masuk ke budaya ini. Kujang dan kulit Ya, harimau. iya. Masih ada sekarang? Ada. Kira udah abang jual. Enggak. Bahkan pernah saya titip juga itu di Bogor, sebuah padepokan gurunya Pak Drijon. Pernah juga itu saya dikembalikan lagi. Bang, Kampura, sanes abah. Terdek merawat anak, tapi ieu mah lain bagian abah. Ieu mah bagian abang. Wayahna we abang nyana diuih cuma itu saya ambil. Satu saat juga saya titip juga di Cimande ada 3 bulan. Sama juga seperti itu. Saya telepon lagi, ambil lagi bang, saya ambil. Dan ada beberapa juga di Karawang ini saya titip. Karena pada itu saya nggak ngerti, nah, itu buat apa, itu apa, nggak ngerti. Cuman bagi saya hanya satu kata, amanah. Disuruh jaga, saya jaga. Karena saya takut juga musyrik. Gitu loh, saya amanah. Makanya di rumah itu saya pernah kan bikin majalah Jamparing loh, bahasa Sunda. Dengan teman-teman yang lain, Jamparing pernah bikin itu. Di rumah itu ada perkakas zaman bahula, mulai dari zamannya Pak Dadis Sugar dan Dispendidikan. Saya berapa kali saya bilang, tolong ini dibukukan, dibagi kepada sekolah. Karena anak sekarang ini tidak mengenal lagi yang namanya pendaringan,
karena sudah ada kompor. Betul. Nggak kenal lagi seeng karena sudah ada magicom. Itu saya punya coba lah. Saya punya kupuru. Saya punya jam jawokan. Bahkan saya punya syahadat Kerawang. Semua saya simpan. Walaupun saya nggak ngerti sebenarnya manfaatnya apa, kegunaannya apa, tapi bagi saya itu tadi ini amanah. Ini adalah sebuah karya leluhur kita yang perlu kita lestarikan. Itu aja saya kesana. Disitulah saya berkutiknya dan sering bergaul dengan para pupuhu, para senior-senior, para seniman-seniman Kabupaten Karawang. Dan sampai akhirnya sampai sekarang lebih kepada apa ya, semangat untuk menjaga Ya, warisan budaya itu. ya itu tadi. Karena bagi saya pernah, yang lucunya pernah anak musika. Saya nggak tahu dia tahu nama saya, nama rumah saya. Jadi dia katanya melakukan sebuah penelitian tentang. Aku bilang, mungkin pertama Anda salah alamat, bilang. Tapi kedua, karena yang saya punya ini, apa yang kau ambil aja dari sini. Yang penting jangan kau bawa. Kan bisa apa kau pasti atau apa itu haruslah. Jadi saya bilang, saya bukan tidak menghargai, tapi saya lebih mengarah ke bahwa ini loh hasil karya leluhur kita. Begini loh seni budaya zaman dulu. Walaupun mungkin jam jawokan itu sekarang ini sudah medis ya, udah ada promo segala macam-macamnya itu kan gitu kan. Cuma satu yang nggak ada saja itu manis itu. Aku saya nanti kalau ada itu kan repot kayak kita kan, banyak yang datang nanti ke rumah kan. Kalau itu nggak ada kan, jadi jangan cari itu, nggak ada itu ya. Tanpa ada itu pun macamnya. Mending kita ke Jepang kita. Kalau ke Jepang bawa kita nanti mobil yang mewah ya. Jadi semua lengket kan. Aku nggak ngerti lah bro itu. Kalau aku suruh abang pilih kebudayaan Batak atau kebudayaan Sunda, Bagi saya itu bukan sebuah pilihan. tapi kan aku suruh abang pilih. Iya, tapi sesuatu yang disarankan orang itu tidak harus kita lakukan dong. Karena bagi saya tidak bisa dipungkiri. Saya lahir di tanah Sunda, di tanah Batak. Darah saya Batak, ya kan? Dan saya sekarang seperti saya bilang tadi di awal itu sudah di tanah Pasundan. Maka bagi saya itu bukan pilihan, tapi sebuah kewajiban melestarikan dua-duanya. Bagi saya itu nggak ada tangan kanan, nggak ada tangan kiri. Ya, saya nggak ada dong kalau nggak ada orang Batak juga. Tapi saya tidak bisa berada juga, tidak bisa dipungkiri juga bahwa keberadaan saya sekarang ini ada di tanah Pasundan. Abang cinta sama kebudayaan Sunda berarti? Kebudayaannya ya? Iya. Ya. Berarti sama Karawangnya, sama Sundanya nggak cinta. Bilang pula nanti kepada darahnya kan, jangan ya, kebudayaannya ya. Kalau darahnya enggak. Aku nggak pernah pancing abang. Ya, karena kalian wartawan ini kan gitu kan. Nah, kalau kebudayaan Sunda ya, karena gini, kalau saya lihat dan pernah saya ngobrol di beberapa sesepuh ya, ada yang sudah meninggal, yang ada memang ada sedikit persamaan antara Sunda dengan Batak. Contoh lah, Sunda itu kan budaya ya salah satu ya gampangnya. Di Sumatera yang ada harimau Sumatera di mana? Medan kan? Nah, sama harimau ya, walaupun iya, beda nama. Iya gitu kan. Itu harimau Kalimantan nggak begitu ini ya kan. Harimau Jawa nggak ada, harimau Jogja, harimau Banten nggak begitu, walaupun ada nggak begitu ini kan. Nah itu. Dan juga banyak lagi, bahkan 3 hari sebelum puasa tahun ini ya, berarti bulan 5 ya, saya pergi ke Bayah ya, perbatasan antara Pelabuhan Ratu ke Rangkas Bitung. Saya menemukan, menurut saya itu di luar nalar saya gitu. Tapi kata beliau itu bahwa abang itu begini-begini, walau kita kembali lagi bahwa ini semua adalah jawaban dari Allah. Dan kita nggak mampu kita untuk bahas di sana. Tugas saya hanyalah menjalankan amanah dari itu, melestarikan itu. Nah, ini pertanyaan terakhir bang. Sebagai putra Batak yang hidup dan tumbuh tua
di tanah Pasundan, Ya. khususnya di tanah Karawang, apa yang abang lihat dari kebudayaan yang ada di Karawang hari ini? Artinya masih perlu treatment atau sudah bagus? Memang yang namanya seni itu butuh sebuah pengembangan ya. Ini yang saya soroti sering, bahwa saya perhatikan pemerintah Kabupaten Karawang ya, PPI, kurang memperhatikan para seniman-seniman. Saya tersering waktu saya di DKK, saya sering turun ke bawah-bawah itu. Banyak memang masyarakat Karawang yang mempunyai talenta seni, ya. Tapi rata-rata itu didapatkan otodidak. Jarang sudah mendapatkan polesan-polesan dunia pendidikan, misalnya sarjana atau segala macamnya. Coba tuh, anggaran pemerintah Kabupaten Karawang ini dia anggarkan kepada seniman, disekolahkan. Bahkan dulu kalau nggak salah pernah dirancang di Karawang ini akan dibangun sekolah karawitan ya. Tapi nggak tahu juga sekarang bagaimana perkembangannya, sudah sejauh mana. Ini yang menurut saya. Ini tidak lepas dari peran pemerintah ya. Kita sama-sama ayo. Sekarang apalagi ada itu apa namanya itu ya, yang diketuai sama Bang Pendi Anwar juga ya, musyawarah apa BMK itu. Aturannya kan bisa bersinergi dengan DKK, ya kan, mengajukan program-program tentang kebudayaan, khususnya wisata lah, ya. Kita nggak bisa pungkirin. Pertama dulu Karawang ini lengkap, bukan banyak ya, lengkap dengan objek wisata. Kedua perhotelan. Saya dulu pernah mencanakan lewat DKK, tapi terbentur dengan ini. Para seniman-seniman ini ya kan, bagaimana kita tampilkan di resto-resto, ya kan, di hotel-hotel, misalnya di epongnya, misalnya perkusinya. Belum lagi misalnya dulu kita punya sempat KPK dengan Komunitas Perupa Karawang. Itu kan di hotel-hotel itu banyak hiasan-hiasan. Ya. Bahkan saya kan pernah juga Kang sebagai pendamping ya, pendamping UMKM Jawa Barat, 3 orang Kabupaten Karawang. Ya, di Karawang itu ada juga kerajinan-kerajinan seperti lampu-lampu macam itu. Kenapa itu enggak kita galakkan? Jadi jangan kita hanya berkutik dalam politik. Ini juga sebenarnya ini perlu ini. Itu kalau menjawab pertanyaan tadi. Bang, terima kasih banyak sudah main di sini. Siap. Mudah-mudahan ada waktu lain abang bisa ngobrol-ngobrol santai lagi. Oke. Karena pasti banyak yang membutuhkan inspirasi dan motivasi dari abang. Amin. Kita sama-sama aja Kang. Saya hanya berharap aja Kang ya, khususnya para teman-teman aktivis. Ayo kita sedikit bergeser lah. Saya alhamdulillah banyak melihat teman aktivis lingkungan, aktivis pemerhati kebijakan publik, aktivis pemerhati korupsi gitu. Ayolah teman-teman, kita bergeser sedikit. Sekarang kampung budaya coba udah jadi apa sekarang itu. Walaupun memang 2 tahun ini karena pandemi, tapi sebelumnya juga tuh coba berapa miliar itu anggaran pemerintah Kabupaten Karawang. Dan dulu waktu saya di DKK, karena saya pernah main di Dewan Kesenian Cianjur, Dewan Kesenian Bogor, mereka itu punya gedung seni. Kita Karawang belum ada. Nah, bahkan dulu sempat kita canangkan itu, KMP kan punya gedung itu 2. Satu mau kita minta tadi juga tadi. Itu aja sebenarnya. Para teman-teman aktivis khususnya media, ayo kita soal seniman-seniman ya. Banyak kok ya seniman yang punya talenta gitu loh. Yang buktinya aja penyanyi dangdut kan pernah ada di Karawang kan gitu, yang lain-lain itu banyak. Itu aja. Mari kita sama-sama membangun Karawang ini, karena tidak ada kata lain, ini adalah daerah kita kan. Betul. Ya, walaupun saya punya cita-cita akan kembali kampung, kalau Allah menakdirkan harus saya dimakamkan sini, saya nggak bisa juga menjawabnya. Betul. Makanya kami dari Permata juga beberapa waktu yang lalu sudah audiens ke pemerintah Kota Karawang, dan alhamdulillah lewat Pak Seda kita wajib Jamhuri sudah diberikan tanah pemakaman untuk umum, bukan pemakaman untuk bata ya, untuk umum. Karena di Karawang ini rata-rata pemakaman itu kan klaster ya, ada pemakaman desa ini, pemakaman RT ini, tapi ini umum. Maka baru berapa bulan aja pun sudah ada hampir 40 kami makamkan situ. Ada Batak, ada Jawa, ada Muslim, ada Muslim. Tinggal makam itu kami tata sebelah
kanannya itu muslim, sebelah sini non muslim, seperti itu. Sekali lagi makasih banyak. Siap. Obrolannya berkelas pokoknya kalau sama Abang. Kelas 1. Ada cek. terakhir Bang, ada 3 doa untuk Abang. Yang pertama, moga-moga Abang dan keluarga sehat selalu. Amin, amin. Yang kedua, mudah-mudahan karir dan karya Abang terus meningkat. Amin, amin. Yang ketiga, mudah-mudahan menang kalau nyalek lagi. Aslinya itu dia obrolan saya dengan tamu yang hadir di studio. Terima kasih banyak sudah menyimak obrolan ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya serta klik tombol subscribe. Saya Muhammad Azmi undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Radio Siap.